Gunung itu indah, karena gunung itu ciptaan Allah. Mendaki gunung itu gagah, mendaki gunung itu ibadah. Membuang sampah di gunung itu berdebah, karena Allah tidak menciptakan sampah. Mau mendaki, Bu? Iya, Pak. Sendirian? Saya berdua, Pak. Sama toksis? Ya. Kita mau bernavigasi menuju puncak rantai ini mulai. Kita rekam jalurnya. Kita berada di sini di biru sekarang. Nanti jalur yang kita lalui bakal kerekam di dalam aplikasi ini. Nah, peta yang kita gunakan seatnya sampel. Seat sampel 1707. Yuk. Oke. Kita mulai pendakian menuju Gunung Rantai. Oke, kita jalan-jalan. Kita jalan. Agak siang. Padahal dari rumah itu pagi loh. Jam 6. Sampai sini itu sekitarnya 8:15. Nunggu. Ingat ya, nggak bisa sinyal Indosat. Jadi online dulu. Tiketnya online di tiket.com. Itu dia tuh rantai. Bun. Lewat cek 1. Gak ada bunyi cuy.
lumayan. Kita bisa sebat dulu nih. Sebatang dulu. Silakan duduk, silakan duduk. Alhamdulillah. Kursi kamu mana? Kursiku ada di dalam. Mau dibuka? Terus gue duduk di mana? Ini pas di tempat yang enak. 5 menit yang lalu di bawah. Begini cuy. Ini Lumayan. kalau dapet kayu tumbang begini nih enak nih buat nyender. Keril. Nyender, bonus nyenderin keril. Tuh. Awalnya adem lagi di sini. Kita nyampe di Checkpoint 2. checkpoint 2. Kayu. Selesai. Checkpoint. Wow. Inilah pipanya. Tapi saya nggak ada airnya. Katanya longsor. Kosong. Jalur pipa kering. Betisku naik. Ini kelakuan pendaki yang tidak bertanggung jawab. Waktu hujan aja dia pakai ini barang. Sekarang giliran udah cerah, dia tinggalin di ketip pohon. Berharap ada yang bersihin. Emang gunung bapak moyang lu apa? Beres, beres. Jalurnya begitu ya? Berapa derajat? Merosot-merosot. Nyungseng. 30 derajat sih. Yakin 39 derajat kali. Jangan nawar-menawar dah. Tuh dia merosot kalau nggak minyaknya nggak bener. Udah. Tapi tempatnya untuk isoma. Terbuka. Ada salpangnya dulu. Panas, kita di atas aja. Pohon apa? Pohon dancok. Ini dia nih bentuknya nih. Tuh. Ini kalau digepiok-gepiokin apa namanya? Keprakin. Digeprakin ke kulit orang ini gatalnya Seumur umur. luar biasa lah. Panas nggak bisa tidur nih. Tuh bentuknya begitu ya. Ada bulu-bulunya dan ada apa namanya nih? Duri-durinya. Ketinggian berapa nih ya? 23 kali ya? 2400. 2400. Kita terpaksa di jalur karena perut tidak bisa diajak untung. Sudah bunyi kuak-kuak lebih parah dari kodok. Makannya apa? Mie instan, Telur, telur, lontong, dan lontong. kopi. Kopi hitam. Pagula lah pasti. Kopi hitam cap teko dari Bogor. Kopi andalan. Allah. Nah ini kita jalan tadi dari sini nih. Ini kita rekam dari pintu masuk. Ini peta ini belum ada jalurnya. Kita merekam. Kita sudah di ketinggian. Ini kan 2578 bentar lagi puncakan ini. Nah ini kan kontur 2500 nih, kontur tebal. Jadi kita hampir di 2500, di 2575 nih. Jadi kira-kira sebentar lagi kita sampai di 2500 kontur tebal ini. Nah ini ada puncakan. Kita lihat bener nggak nanti di puncakan atas. Nah, kita jalan sudah
sepanjang 2,62 km. Oke. Apa itu, enggak sampah enggak? Ada nih satu. Oh, bujuk. Dan jalurnya memang wow. Jalur air. Di tempat yang begini sempat-sempatnya makan itu anak-anak ya, terus dibuang gitu aja. Saking laparnya terus ya. Lapar sih lapar, tapi sampahnya kantongin kek. Aduh. Kantongin aja dulu dah. Yuk. Menurut peta yang kita bahas tadi, sebentar lagi kita nyampe ke puncakan 2570 sekian. Ternyata betul. Demi Allah saya belum pernah kesini. Iya. Loh, kok udah puncak beneran ini? Beneran ini mah di 26. Salah, di puncak pertama ini, no. Puncak benerannya di sebelah sana tuh. Oh iya ya. No, ada puncakan lagi. Tapi sih tulisannya 26. Tuh ngarang, no, dia no. Tuh ada puncakan lagi di sana. Alhamdulillah, ya udahlah kita di sini aja nih. Walaupun salah puncak. Ini di peta sebetulnya 2500 sekian ini. Bukan 2601 ya? Bukan. 2570. Ntar kita lihat lagi petanya. Oke. Oh, di sana puncakannya. Iya tuh. Tuh ada lagi puncakannya tuh. Itu puncak tertingginya Gunung Ranti. Ranti. Nah, jalurnya ke sini nih. Oke, kita ngecamp sini aja, Bun. Ini enak banget ini kayaknya nih. Wadidaw kayaknya nih. Tuh puncak betulnya tuh. Kita harus ke sana, turun lagi, nanti baru ke puncak itu. Oke, tapi kita nggak usah ke sana lah. Di sini udah alhamdulillahirobbil alamin. Oke, sekarang kita udah nyampe di puncak Ranti. Sengaja saya dari bawah nggak mereview atau membedah apa aja sih yang kita bawa nih. Kita berdua naik Gunung Ranti yang ketinggiannya kalau menurut Plang itu 2600 sekian. Tadi kita naik jam berapa dah? Jam 10.30 ya. Sekarang nyampe di sini jam 3.15. Kita bedah apa aja sih kalau kita naik gunung berduaan ini. Yang pertama ini ranselnya ya. Ukuran ini 40 liter, ini 45 liter. Nah, isinya apa sih yang saya bawa? Ini sebenarnya norak nih pakai rain cover. Ini rain cover terus buat hujan. Tapi kalau nggak hujan jangan dipakai, bagusnya gitu. Cuman karena ada dua cadangannya, ini pakailah biar nggak kotor. Ini sweater. Jadi sengaja ini saya masukin ke sini pada saat jalan. Kan gerah. Nah, yang kita gunakan cukup kaos. Terus ya bagusnya sih kaos lengan panjang tapi yang tipis. Cuma saya biasanya pakai kaos seperti ini aja. Nah, kalau berhenti di gunung, ini sebaiknya kita gunakan supaya panas tubuh nggak cepat hilang. Pada saat jalan, ini jangan dipakai, gerah. Nah, ransel saya selalu saya kasih plastik packing. Supaya kalau tiba-tiba hujan, barang yang ada di dalam itu aman. Ini dari atas, ada termos. Isinya pasti teh manis lah kalau saya tuh. Nggak bohong beneran. Jadi buat di jalan simple. Pilih termos yang daya tahan panasnya lama. Kemudian ini ada tempat telur.
Tadi udah kita masak telurnya di jalan 2 untuk masak mie instan karena untuk makan siang keburu lapar. Logistik lontong tadi ada 5 sisa 3. Nah ini pakaian tidur ya. Pakaian tidur tuh ada celana panjang, ada kaos untuk tidur, kaos kaki bola. Panjang nih kaos kaki bola. Nggak usah dibongkar ya, ntar aja nih. Lalu saus. Nah ini tali flysheet dengan flysheetnya yang di atas. Jadi kalau hujan, saya biasanya buru-buru bentangan flysheet. Ini flysheetnya, ini talinya. 1 set. Nah, ini keganjel sama power bank tuh, power station. Lumayan berat, ini 3 kilo ada. Zaman sekarang tuh bawa power station karena kita butuh ngecas HP, butuh buat penerangan. HP itu bukan cuma buat ini, bukan buat komunikasi aja, tapi buat navigasi tadi itu. Buat ambil gambar, bikin video. Nah, ini tenda kapasitas 2. Ini tenda kapasitas 2. Tapi dalamnya udah saya selipin matras. Udah saya packing bareng sama matras lengkap. Ini tendanya, ini frame-nya, ini pasaknya udah dicek di rumah, udah dibentang di rumah. Jadi jangan sampai ada frame-nya ketinggalan, aduh mimpi buruk. Nah di samping ini stok air minum buat masak. Di samping ini stok air minum juga. Lalu ini yang nggak boleh ketinggalan, ini istri kedua saya ini. Cuman rangkanya kemarin hilang, belum bikin lagi. Golok tebas. Nah ini ada sleeping bag. Lihat. Lalu ada alat penerangannya nanti buat malam. Ini ada lampu, tinggal dicolok ke power bank. Masih ada apa lagi yang nyelap-nyelip? Nih ada sendal jepit. Jadi sendal jepit bukan untuk naik gunung, tapi untuk di tenda nanti ngecamp, buang air besar, apa kita pakai ini. Ada lagi. Kalau kemalaman ini ada headlamp. Jangan lupa juga dicek. Terus baterai cadangannya. Lalu kursi lipat. Nah ini. Karena saya membantu program pemerintah untuk memusnahkan rokok, jadi saya bawa rokok. Supaya nggak basah, ini kita ganti pakai ini. Dan supaya juga nggak nyampah, nanti filternya saya masukin lagi ke sini, jangan dibuang sembarangan. Ini kalau kena air, kecemplung, aman, jadi kita ke. Nah ini kantong-kantong samping, kita gunain untuk nyelip-nyelipin sampah. Kalau nggak
gitu. Oke, itu aja yang saya. Kemudian istriku bawa apa aja ini? Woi, logistik. Fit bar biar badan tetap fit dan barbar. Dia juga bawa headlamp. Nanti headlampnya bisa dicas pakai power bank. Fit barnya banyak. Wow, roti. Rahasia perusahaan dibongkarin. Karena kita trekkingnya cuman 2 hari 1 malam, itu juga 1 harinya siang, besok kita turun pagi, jadi kita nggak bawa logistik banyak-banyak. Yang selalu nyantol nih dia nih. Ini air minum dia. Nalgen kecil, nalgen besar. Dia juga bawa ini loh. Kursi lipat. Wow, jeroan ini nggak boleh dibongkar. Ini alat apa deh? Oh boleh. Ini ada. Kalau sakit kepala, kalau ntar malam pakai minyak kayu putih. Nah, jatah istri saya dia bawa alat masak. Ini alat masak, kompornya ada di dalam, lengkap, tekonya juga. Dan kita berdua nggak usah yang gede-gede lah, segini juga cukup. Jangan lupa ngopi pakai ini. Jangan pakai gelas plastik, penyakit, sampah. Wah, cuma dia yang bisa bongkar ini harusnya. Nah, dia juga pakai plastik packing nih ya, sama. Supaya kalau hujan aman. Dia bawa sweater juga buat tidur. Nah, ini stok logistik. Ada bahan bakarnya, nggak usah banyak-banyak, 1 aja. Ini stok logistik kita nih. Logistik buat air kopi dan lain-lain, gula juga, gelasnya jadi 2. Dia juga masih bawa stok air minum. Kemudian yang terakhir nih, dia nih. Senjata andalan untuk malam hari. Sleeping bag bulu angsa. Ini pakaian dia tidur. Dan pakaian ganti. Udah itu aja. Gak usah berbanyak-banyak bersetel-setel. Oke. Kita reviewnya cukup. Review apa yang kita bawa. Mungkin nanti teman-teman sekalian. Ya kalau kurang komentarin aja. Kalau kira-kira cukup. Oh segitu ya. Woyo.
ribet di atas awan cuy. Sunsetnya di sana arahnya tuh. Gunung milik kita. Kelihatan? Jelas. Oke. Udah direkam ya? Sudah, nanti yang mana-mananya. Ini boleh langsung rokok kan? Iya, boleh enggak? Kita daerah gunung, dingin. Oh, sampah masih di sini. Di celanaku. Biarkan. Di dalam. Oh yo, selamat sore. Saya sedang berada di puncak Gunung Rante 2601 mdpl, walaupun salah puncak sebetulnya, yang aslinya di sana. Jadi saya ceritanya lagi program apa ya, slow living tuh di Banyuwangi. Slow living tuh hidup santai, hidup santai, menikmati hidup yang nggak terlalu ngoyo. Nah, di Banyuwangi ini kita udah netap di sini di Glenmore, lalu sekarang tinggal program, bukan program sih, ini healingnya orang miskin tuh begini. Iya bun, Ya banget. healingnya orang miskin itu hemat, jalan-jalan naik gunung. Oh boros lah bang, ya enggak lah, hemat. Orang kita jalannya ke nggak jauh dari rumah. Kendaraan pakai motor lagi. Iya, murahnya tuh ke sini naik motor. Bensin 10.000 pulang pergi. Tiket masuk 20.000. 20.000. Iya. Makan ya ukuran makan 3 kali lah. Karena kita kan anggaplah sehari di 24 jam. Dari mulai siang nanti malam, besok pagi udah turun. Kan namanya healing murah. Healing Tapi murah dapat gitu. pemandangan yang indah. Itu di belakang kita puncak Gunung Merapi Jawa Timur sama Ijen. Jadi ini di pegunungan Ijen. Pegunungan Ijen tuh ada beberapa puncak-puncak gunung. Yang masih aktif itu ya Gunung Ijen itu sendiri. Sampai ke Suket, nanti sampai ke Raung tuh jajarannya, puncakan-puncakannya. Jadi kalau kita healing nggak usah jauh-jauh, Sekitaran Banyuwangi. numpang ngopi di puncak Ranti gitu. Kita masak dulu nih ya airnya. Jadi ceritanya begitu, ngisi hari kekosongan, bukan kekosongan ya. Hari tua. Nggak mau dibilang tua ya? Udah tua juga. Menolak tua. 54 ya. 54 ya. Belum tua sih. Masih muda ya. Ya masih ada, umur Rasul kan 60 ya. Masih punya ya insya Allah. Sehat-sehat selalu ya. Iya. Kita mohon doanya. Ini ngapain aja nih bang? Kita Ya ngopi. ngopi lah, orang suasananya begini nih tuh. Ada pesawat jet. Keren ya. Iya. Bukan pesawat jet sih. Nyampe itu sepertinya. Ada tamu. Kondi mas. Hah? Daripada di rumah saya. Mendingan ke puncak Ranti. Yang ini dari Satgas tadi. Oh ya, yang namanya Mas Anam mana? Di belakang. Oh di belakang. Ya udah. Kulo nenda di situ ya. Ya.
Mau bikin kopi dulu ini. Sambil ngisi kontenan dulu. Yuk. Iku opo yang belakang iku, Mas? Yang kecil-kecil itu. Argopuro ya? Heeh. Oh, ini di seberang Agung, Selat Selatan Bali, baru ngeh saya. Oh iya bener itu Selat Bali tuh bawah tuh. Mantap. Memang mantap ya. Di bawah, di atasnya air, Heeh. kelihatan juga. Jenengan siapa, Mas? Namanya? Solihin. Solihin. Oh, saya Sugi. Ini istri saya. Halo. Oh itu nih Mas Anam. Wah piye toh? 1, 2, 3 sampai 5 di mana? Siji loro telu papat limo nendi? Loh itu kan Anam. Sampean kan Anam. Yo siji loro telu papat limo nendi? Di belakang. Oke, sudah dulu. Banyak ransel-ransel tamu. Kok jadi tamu? Kita yang tamu padahal ya. Kita tuan rumahnya. Kita duluan datang. Pemilik gunung ini. Serasa gunung milik kita. Tidak ada penghuni.